Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi sama kita di Rehat KSI bersama dengan kami. Kita apa kami? Kami ya, harus bersama dengan kami dari Konseling Satir Indonesia. Hari ini kita akan lanjutin dua sesi yang sebelumnya. Dua sesi sebelumnya kita ngobrolin tentang keunggulan super reasonable. Nah, di pekan lalu kita sudah ngobrol tentang keunggulan stansi placating, dan hari ini kita akan bahas lagi stansi yang ketiga, yaitu stansi blaming. Blaming itu ya seperti asal katanya ya, jadi orang yang cenderung menyalahkan orang lain, gitu ya, cenderung akan banyak fokus pada hal-hal yang mendahulukan dirinya, gitu ya. Jadi kalau didengar-dengar seperti ini kan kesannya apa sih sebenarnya keunggulannya? Apa ya hal baik dari orang-orang yang kadang-kadang atau yang seringnya dominannya stansi yang munculnya adalah blaming. Apakah ada profesi yang memang ketika diisi oleh orang-orang yang cenderung blaming, itu memang ada poin baiknya. Poin baik yang artinya memang itu akan mendukung pekerjaannya ketika dia adalah orang dengan stansi blaming dibandingkan dengan orang yang mengisinya adalah orang dengan stansi marketing, misalnya begitu. Tapi kita akan dapat jawabannya nanti sepanjang pembicaraan kita selama 1 jam ke depan. Kita akan ngobrol lagi bareng sama Ibu Mira Baibana. Kali ini kita akan ngobrolin tentang apa aja, segala hal tentang stansi blaming. Oke, ini dia Bu Miranya sudah datang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam berapa ya di sana? Sekarang 12:30 di sini ya. Di sana 11 berarti. Betul, 10.33. Oke, baik. Tadi saya udah sedikit nggak ngobrol sih, cuma sekedar menyampaikan apa yang saya tahu tentang blaming tuh kesannya kan kalau orang blaming tuh nggak ada positif-positifnya gitu ya. Orang yang cenderung, gitu ya. Cenderung yang kadang orang blaming tuh suka kayak nggak inget juga gitu sama konten gitu kadang-kadang gitu ya, karena dikuasai oleh perasaan-perasaannya mungkin ya gitu. Jadi kesannya tuh nggak ada positifnya aja pokoknya gitu ya. Nah, menarik bahwa hari ini kita akan ngobrolin tentang apa sih keunggulannya stansi blaming gitu. Emang ada gitu kan? Emangnya ada baik-baiknya orang yang blaming tuh baiknya apa sih gitu kan ya. Karena kan kita selalu diajarkan untuk tidak marah ya kan, untuk selalu bersikap baik, nerimo gitu ya kan. Terus blaming itu kan kesannya sesuatu yang ya memang betul ya, sebaiknya memang tidak terus-menerus dilakukan. Cuma jadi penasaran ya kan gitu. Nah, tapi sebelum kita ngobrolin blaming, kita ngulas lagi sedikit dulu tentang stansi itu apa dan sedikit menjelaskan sama teman-teman yang mungkin baru bergabung di Rehat KSI untuk tahu gitu, apa nih blaming yang dimaksud gitu, apa nih stansi itu gitu. Boleh dong Bu Mira diulas lagi sedikit? Boleh, jadi betul kata Bu Yohan tadi, memang kalau dilihat sekilas gitu ya, orang yang menggunakan stansi blaming gitu ya, ini orang yang suka komplain, orang yang suka nyala-nyalain aja gitu ya, orang yang dirinya selalu benar gitu ya. Nah, sebetulnya kenapa dia bisa seperti itu gitu ya, karena yang namanya stansi, jadi stansi atau bahasa Inggrisnya stance gitu ya, stance itu adalah cara orang menghadapi masalah. Jadi istilah lainnya yang terkenal itu namanya coping gitu ya, coping problem gitu ya, cara menghadapi masalah, cara menghadapi sesuatu yang dianggap sebagai masalah gitu. Caranya itu bisa macam-macam kalau menurut Satir gitu ya. Kalau menurut Satir, cara orang menghadapi masalah atau menghadapi kejadian yang dianggap sebagai masalah, itu yang tidak sehat ada 4, yang sehat ada 1 gitu ya. Ada 1 tuh maksudnya bukan hanya yang paling benar istilahnya ya, yang beda dari 4 ini. Sebenarnya yang sehat itu pun bagian dari keempat ini yang sudah ditransformasi gitu, yang sudah
yang sudah kayak misalnya gini, kalau placating itu kan mengorbankan diri gitu ya, mementingkan orang lain, terus mementingkan konteks misalnya gitu ya. Nah, kalau yang sehat adalah bagaimana yang tadinya mengorbankan diri jadi tidak mengorbankan diri, tapi juga jadi tidak mengorbankan orang lain gitu. Jadi lebih kepada transformasi dari tiap-tiap stansi yang tidak sehat ditransformasi menjadi lebih sehat gitu. Jadi bukan satu yang tersendiri yang beda sendiri gitu ya. Yang sehat ini bukan yang beda sendiri, tapi gabungan istilahnya, gabungan dari masing-masing instansi yang sudah ditransformasi. Nah, untuk orang yang blaming gitu ya, dia itu kan ukurannya ada 3 ya, instansi itu ukurannya ada 3. Dilihat dari apa? Yang pertama dilihat dari cara dia melihat dirinya sendiri gitu ya, cara dia melihat atau memperhatikan atau memperdulikan orang lain, lalu cara dia memperhatikan konteks kejadian gitu. Karena cara A gitu ya, misalnya cara yang satu itu bisa cocok untuk kondisi atau konteks B gitu ya, tapi cara A belum tentu cocok kalau konteksnya beda lagi gitu. Jadi perlu tahu nih konteksnya gitu. Nah, kalau orang blaming itu dia tipe yang dia mengorbankan orang lain gitu ya, tapi mendahulukan kepentingan sendiri gitu dan mengorbankan konteks. Artinya konteks apapun dia selalu benar, konteks apapun orang lain selalu salah gitu. Jadi itu gambaran orang yang punya stansi blaming. Jadi gambaran orang yang menghadapi kejadian yang dianggap sebagai masalah itu dengan cara selalu membenarkan diri sendiri walaupun salah gitu ya. Walaupun mungkin pandangan dia salah, tergantung kalau dilihat konteksnya mungkin salah, tapi dia nggak peduli gitu. Dia nggak peduli konteksnya mau salah atau mau benar gitu ya. Pokoknya di pandangan dia itu yang paling benar dan orang lain itu pasti akan selalu salah gitu. Nah, seperti layaknya stansi yang lain gitu ya, kalau kita bahas dalam satir ini yang namanya stansi itu tidak permanen gitu ya, tidak permanen artinya dalam satu waktu bisa saja orang yang biasanya blaming jadi berbeda gitu ya, tergantung dinamika dengan siapa dia berhadapan. Nah, ini sama juga ya kalau kita bahas stansi blaming nggak permanen ya, orang yang mungkin dia mikir saya mah nggak kayak gitu ya, mungkin seperti itu. Tapi suatu saat di saat orang punya awareness bahwa oh saya kayaknya lagi blaming nih, saya kok ada satu masalah yang saya jadi defensif banget ya, nerima pendapat orang gitu. Saya jadi kok gampang tersinggung ya dikasih masukan gitu. Itu udah contoh bahwa kita mengadopsi atau menggunakan cara menyelesaikan masalah atau cara coping ya pakai stansi blaming ini. Karena kalau dikritik kan nggak enak ya rasanya. Maka orang yang blaming begitu mendapat kritik gitu, dia akan menaikkan gitu ya, menaikkan perasaannya lebih kepada mungkin rasa marah gitu ya pendorongnya. Karena dia tidak bisa melihat masukan itu sebagai sesuatu yang sifatnya konstruktif gitu. Dalam pikiran orang yang blaming, masukan dari orang lain entah itu bentuknya masukan yang memang benar-benar ditujukan gitu ya, atau secara tidak langsung dipersepsikan sebagai masukan atau sebagai kritik atau sebagai hal yang dianggap menyerang gitu ya. Kan kalau dianggap menyerang itu artinya masalah gitu buat orang blaming, maka dia akan balas gitu ya, akan membalas dengan power yang lebih gitu. Maka kalau kita bicara kelebihan, yang pertama adalah powerful gitu. Orang yang blaming tuh powerful gitu karena dia menggunakan kekuatan perasaannya dia untuk mengendalikan orang gitu, untuk menyalahkan orang lain gitu, bahkan memanfaatkan orang lain juga bisa seperti itu. Gitu. Jadi kelebihannya adalah dia punya power gitu, dia berani gitu ngomong. Kalau misalnya diberikan masukan gitu, dia berani untuk membantah gitu istilahnya. Jadi karena punya power, karena powerful kan kalau orang blaming itu kelebihannya gitu, dia punya sumber daya. Nah ini nih yang saya mau tekankan. Dari kita bahas mungkin stansi yang pertama super reasonable, stansi yang kedua
placating, instansi yang ketiga ini blaming, itu semuanya punya sumber daya. Jadi kalau kita bahas keunggulan, itu bukan berarti saya nanti ini ya, oh berarti blaming bagus dong gitu, enggak juga. Jadi sesuai dengan konteksnya, artinya ada sumber daya yang baik dari semua cara menghadapi masalah walaupun itu tidak sehat gitu. Walaupun caranya nggak sehat ya tergantung konteksnya, tapi kalau diambil sumber dayanya saja disesuaikan dengan konteksnya akan jadi sebuah keunggulan kalau disadari gitu. Ya jadi sebenarnya ya manusia basicnya punya empat-empatnya ya, bisa dibilang begitu. Cuman memang kadang ada satu yang lebih sering kali muncul gitu ya, lebih dominan gitu. Dan kalau semuanya bisa diambil sumber dayanya dari tiap-tiap instansi itu sebenarnya akan jadi orang yang bisa dibilang punya karakter gitu ya. Artinya ya memang pandai menempatkan kapan dia harus jadi orang yang berani, kapan dia jadi orang yang menerima gitu ya. Kalau ngomong soal berani itu emang kadang-kadang tiap-tiap jenis orang ini tuh dibutuhkan ya dalam sebuah komunitas gitu. Karena kalau misalnya ada sesuatu nih terjadi gitu ya di ya sebuah komunitas atau lembaga atau di mana saja gitu, terus semua orangnya tuh nggak ada yang berani gitu, nggak ada yang berani mengemukakan komplain. Artinya ada sesuatu yang salah nih, tapi semua ngerasa nggak perlulah gitu ya, nggak perlulah disampaikan gitu kan ya. Artinya nggak perlulah dikomplain gitu ya, diterima saja. Kalau semuanya seperti itu, akhirnya kadang jadi nggak baik ya untuk apa ya, untuk perbaikan tempat atau orang itu gitu ya. Akhirnya karena dia pikir karena mungkin lembaga itu atau orang itu pikir ya kita semua sudah benar karena memang tidak pernah ada yang mengkomplain, tidak pernah ada yang mengatakan bahwa ini tidak oke gitu ya. Ya, jadi emang diperluin ya. Betul. Jadi memang kelebihan si blaming ini adalah dia bisa menunjukkan gitu ya sebuah kesalahan gitu ya, atau sebuah misalnya bisa jadi bukan hanya kesalahan tapi misalnya sistem yang tidak baik gitu ya. Kalau kayak misalnya ya customer itu pelanggan adalah raja gitu ya. Artinya komplain dari pelanggan gitu ya, komplain dari customer gitu ya, atau komplain dari konseli kita gitu ya kalau dia berani mengatakan gitu. Itu adalah sebuah masukan yang memang jadi ini ya, jadi apa namanya? Jadi membangun proses untuk jadi lebih bagus lagi kalau diperbaiki gitu. Tapi kalau dibalas dengan blaming lagi gitu. Ini jadi blaming ketemu blaming gitu kan istilahnya, karena hanya fokus kepada perasaan aja gitu, nggak fokus kepada konteks ya kan. Kalau blaming ditambah fokus kepada konteks jadi lebih bagus gitu ya. Artinya mendekati ke yang sehat gitu ya, tapi juga harus memperdulikan orang lain gitu. Kalau bedanya gini, kalau super reasonable itu nggak memperdulikan perasaan sendiri gitu. Kalau blaming masih memperdulikan perasaan sendiri, tapi dia tidak memperdulikan konteks gitu. Oleh karena itu, kalau mau blaming ya istilahnya, kalau mau menggunakan sumber daya blaming, mau menggunakan sumber daya untuk berani ngomong, berani mengucapkan, berani asertif gitu ya, itu kan sumber dayanya blaming nih. Artinya perlu tahu konteksnya, ini apa nih, pokok pembahasannya nih apa, jangan cuma baper aja gitu, jangan cuma karena nggak suka aja, jangan cuma karena senioritas aja misalnya gitu ya, jangan cuma karena merasa lebih tua saja, merasa lebih berpengalaman saja gitu. Jadi perlu keseimbangan di situ tuh. Oke, jadi emang ya itu tadi juga emang yang mau saya tanyain, artinya lebih kayak jadi terdengar seperti super reasonable ya ketika si blaming memikirkan konteks gitu kan, gitu. Cuma tadi udah dijelasin apa bedanya gitu kan. Nah, kalau bicara soal tadi kita bicara soal dalam konteks pekerjaan gitu. Boleh nggak sih Bu Mira kasih contoh gitu? Apa nih jenis pekerjaan nih yang cukup bisa memberi apa ya? Memberi kesan positif, bukan positif, apa ya? Jadi kalau pekerjaan itu diisi oleh orang blaming, itu memang bisa dibilang orang itu tepat berada di situ gitu kan, atau pekerjaan ini cenderung akan berjalan lebih lancar gitu kalau orang-orang di dalamnya
bukan orang-orang placating, bukan orang-orang irrelevan gitu ya, tapi dia adalah orang-orang blaming gitu. Itu gimana? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari struktur pemerintahan gitu ya, atau jalannya pemerintahan itu kan pasti ada yang namanya partai oposisi gitu ya. Artinya apa sih? Artinya orang yang selalu komplain gitu ya, isinya orang yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah gitu. Dan kadang-kadang bikin masyarakat jadi jengah gitu kan, istilahnya nih komplain terus, ya memang tugasnya adalah mengkomplain gitu. Memang semua kebijakan akan di-counter gitu, semua kebijakan akan dicari jeleknya, semua informasi akan dicari kebalikannya gitu, karena memang memberikan perspektif yang berbeda gitu. Jadi entah itu bawaannya dari baper gitu ya, baper personal, misal personal oleh seorang oleh para pejabat yang jadi oposisi ini gitu. Itu kan tapi intinya adalah memberikan perspektif yang berbeda gitu. Jadi salah satunya itu ya. Jadi kalau mau jadi orang blaming bukan kalau mau jadi orang blaming ya, maksudnya tipe dalam pemerintahan kita tuh ada sebenarnya gitu ya. Misalnya tadi partai oposisi gitu, pejabat yang ada dalam partai oposisi yang yang fokusnya adalah mengkritisi apapun itu gitu. Nah, jadi racun betul kalau kata Bu Nini, karena dia baper ya kan, beda sama super reasonable ya kan. Kalau super reasonable kan mau mengkritik kita lihat dulu konteksnya gitu kan. Kita lihat dulu nih apa yang dikritik gitu. Tapi kalau blaming ini memang mengkritik bahkan sampai ke personal gitu. Jadi udah nggak super reasonable lagi gitu. Dalam hal ini tuh yang dikritik adalah misalnya sebagai partai oposisi gitu ya. Kalau kita bahas pemerintahan nih ya, adalah misalnya kehidupan pribadi dari misalnya presiden, misalnya pejabat tertentu gitu yang dikritisi gitu ya, yang sebagai pihak yang dikritisi oleh partai oposisi ini. Jadi pribadi banget gitu. Nggak relevan. Artinya kalau memang akhirnya berada pada koridor tugasnya harusnya ya tentang kinerjanya saja gitu ya, tidak menyentuh ke ranah itu, misalnya seperti itu ya. Betul. Tapi kadang-kadang bisa dicari-cari sih Bu Mira. Iya. Dicari-cari pokoknya. Nggak nyentuh pribadi tapi pokoknya dicari-cari gitu. Apa nih Kak kurangnya, apa nih salahnya nih gitu ya. Iya, sangat personal, sangat subjektif gitu, karena mau membenarkan perasaan pribadi untuk merasa lebih benar aja gitu. Artinya memang kalau di sini kan Bu Nini bilang kan blaming itu udah jadi racun dalam lembaga yang tidak berkenan ketika ada yang protes. Artinya juga kita juga sebenarnya perlu memperhatikan cara mungkin ya, memperhatikan cara ya. Artinya kadang-kadang maksud yang sama kan ketika disampaikan dengan cara yang berbeda, beda gitu ya. Artinya kalau orang blaming nih, bisa nggak sih di dalamnya kemudian ada kategori-kategori, artinya ada orang-orang blaming yang bisa menyampaikannya dengan cara yang nampak seperti super reasonable, tapi sebenarnya blaming ya dia fokus pada perasaannya saja gitu, tapi tetap itu blaming meskipun caranya halus, meskipun ada konteksnya gitu, bisa nggak begitu? Bahwa itu tetap blaming gitu. Maksudnya perasaan pendamping yang mendorong gitu kali ya. Jadi maksudnya gini, kita kadang kan susah ya ngebedain gitu. Ini tuh kita lagi emang bener-bener lagi fokusnya perasaan kita aja, blaming gitu ya, atau sebenarnya ini kita sedang berpikir tentang kemajuan orang yang sedang kita kritisi gitu ya kan. Ada konteks di dalamnya gitu ya. Betul. Lalu kita berusaha menyampaikan itu dengan hati-hati gitu kan, dengan cara yang baik. Tapi kadang-kadang kok ya gitu, ada juga yang emang kemudian ketahuan di berikutnya bahwa dia hanya sedang ingin mencari-cari kesalahan, dia hanya sedang blaming untuk kepentingan dirinya sendiri, namun disampaikan dengan cara yang baik sehingga tidak terasa blaming oleh orang lain. Itu masih bisa dikatakan blaming jika seperti itu. Kalau caranya baik, tapi intinya adalah bahwa dia yang paling benar, dia tetap menyalahkan orang lain gitu ya,
itu jatuhnya jadi sinis gitu, sama aja. Heeh. Artinya Sama tetap aja itu blaming ya? juga gitu, iya. Kan jadi banyak kan yang jadi double message ya, yang Iya, istilahnya itu maksudnya, heeh. caranya dibuat baik, tapi muatannya atau perasaannya tuh tetap perasaan yang merendahkan orang lain, perasaan yang membenarkan diri sendiri, jatuhnya jadi orang yang sinis gitu, jadi orang yang menyindir misalnya gitu ya, ngomongnya halus tapi nyelekit. Nah, itu tetap aja blaming gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah muatannya gitu. Kalau pendorongnya itu adalah shaming orang lain gitu ya. Shaming itu dalam arti kata mempermalukan orang lain, merendahkan orang lain supaya diri sendiri merasa lebih benar gitu ya. Karena terusik gitu ya istilahnya, karena ada kejadian yang dianggap sebagai masalah sehingga membuat diri merasa terusik dan harus bereaksi gitu ya, mereaksi dengan keras, maka itu tetap blaming gitu. Mau dengan keras atau lembut tapi nyelkit gitu ya, tetap aja gitu. Nah, keunggulannya blaming ya yang bisa dipakai adalah bukan rasa marahnya, tapi Ya. rasa semangatnya gitu. Rasa semangat tuh artinya berkaitan juga dengan konteks gitu. Bukan yang pembeda antara marah dengan semangat kan konteks sebenarnya, ya kan? Kalau tidak memperdulikan konteks berarti cuma marah doang, cuma ngelampiasin doang Ya. istilahnya. Tapi kalau sesuai dengan konteks, misalnya kita mau menuju satu pencapaian tertentu, marah ini bisa bertransformasi jadi rasa semangat gitu, rasa semangat untuk melakukan pembaruan gitu. Seperti itu. Oke, Beda ya tipis. mudah-mudahan sudah tadi juga kayak Bu Farah bilang, iya seringkali orang blaming itu dengan alasan super reasonable, saya melakukan ini karena demi kebaikan gitu ya. Iya, ngomong, tapi buktinya apa? Kebaikannya apa? Kebaikannya buat siapa? Gitu kan. Jadi kalau Iya ketemu iya orang iya. blaming jadi kalau ketemu orang blaming yang ditanya adalah misalnya melakukan untuk kebaikan, oke kebaikannya siapa? Ayo kita rinci gitu. Iya, kalau Diajak dia bisa untuk diajak ngerinci, mungkin itu nah, bisa mulai ya super jadi dia reasonable, mulai ada betul. ini ya, mulai bukan hanya bicara tentang dirinya, tapi juga ada konteks di situ ya. Tapi kalau masih nggak bisa Betul. diajak, ya artinya kita perlu usaha lagi. Kita perlu usaha lagi. Artinya, ini ada orang yang, punya power lebih untuk mengatakan bahwa dalam menyikapi sesuatu itu harus, lihat konteks ya, Ya, gitu. Karena orang blaming akan berubah jadi placating atau berubah jadi super reasonable kalau dia menghadapi orang yang power-nya lebih tinggi, gitu. lebih tinggi. Ya, Jadi ini betul betul. masalah power aja gitu, karena dia kan Hmm, dia jadi merasa dia yang menang karena dia pakai power gitu. Power-nya itu kan ya. tadi marah gitu ya. Karena semua orang di dunia ini kalau menghadapi orang yang marah gitu ya, ini balik lagi ke pengalaman istilahnya primitif kita gitu ya. Primitif itu artinya kalau kita ketemu macan gitu ya. Ini kan sebuah apa ya penentu hidup atau mati gitu ya. Nah, sama juga kalau kita ketemu dengan orang yang marah gitu. Ketemu orang yang marah tuh otak kita istilahnya ya itu langsung mengasumsikan udah kayak ketemu dengan macan gitu yang kalau Hmm, kamu nggak ngalah gitu ya, kalau kamu nggak ngalah kamu mati gitu istilahnya. Padahal kan hmm. nggak mati juga menghadapi orang yang lagi blaming gitu ya. Tinggal kitanya yang bisa men-switch gitu ya. Bukannya kita jadi tambah blaming gitu ya, tapi kita lebih kepada mengakses dalam memahami orang ini bahwa dia perlu diberikan, bukan perlu diberikan, bahwa kita perlu memberikan diri kita power yang lebih tinggi lagi sehingga bisa mengajak orang blaming ini supaya lebih pakai konteks gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, ini kalau katanya Bu Farah, kebaikannya justru menyakitkan. Enggak juga sih Bu Farah, kebaikan dari orang blaming ini ada juga tadi dia punya intinya dia ada rasa semangat gitu, dia ingin ada satu perubahan gitu. Cuman perubahan yang diinginkan kalau pakai marah ya itu akan menyakitkan memang untuk orang yang menerima gitu ya. Nah, tantangannya adalah kan kalau kita ini kan bicara dinamika ya.
kalau kayak gini kan nggak hanya satu orang aja ya, nggak hanya yang blaming aja gitu. Bagaimana dinamika kita menghadapi orang yang blaming itu akan jadi satu paket istilahnya ya. Artinya kalau kitanya placating pas gitu ya, pas dalam arti kata sama-sama nggak sehat gitu. Sama-sama Ya, nggak sehat. tapi kesannya jadi sehat karena yang satu ya udah nerima aja, ya. yang satu terpenuhi, maksudnya nggak bantah-bantahan gitu ibaratnya ya. Jadi kelihatannya baik-baik, saling melengkapi katanya begitu kan. Pas itu saling melengkapi, tapi melengkapi yang justru mempertahankan siklus yang nggak sehat, ya kan? Jadi, ya nah, itulah. Kalau ngomong soal itu gitu, ngomong soal saling melengkapi gitu ya, kan saya jadi terpikir tentang relasi di pernikahan gitu ya. Karena kalau bicara soal pernikahan gitu, bisa soal relasi gitu ya, kadang ada orang yang memang akhirnya ya seperti mungkin ada yang merasa terjebak, mungkin ada yang merasa tidak terjebak karena merasa ya sudah memang ini adalah takdirnya, jodohnya gitu kan, dan ya sudah saya memang orang yang seperti ini, saling melengkapi saja gitu. Kalau dalam konteks di mana misalnya saat yang satu marah, yang satu bisa cukup tenang dan menunggu gitu kan, kemudian sebaliknya gitu ya, itu kan artinya dan bisa bergantian, itu kan dalam relasi yang saya bisa bilang kayaknya itu cukup sehat dalam arti ya ada saatnya satu yang emosi, yang satu reda, yang satu sebaliknya, itu kan balance nggak sih gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi yang itu saja terus gitu ya, si orang yang sama gitu ya, artinya katakanlah istrinya terus yang blaming, suaminya terus yang placating gitu ya, itu bisa bertahan juga nggak sih gitu kan, artinya kayak ya udah itu emang akan jadi sesuatu yang klop dan berjalan baik-baik saja gitu ya, atau nggak sehat tetap, itu akan tetap jadi bom waktu gitu. Menarik ini karena kan tadi juga disampaikan bahwa stansi apapun itu ya, mau placating, mau blaming, mau super reasonable, mau irrelevant itu nggak ada yang permanen. Artinya dalam dinamika kehidupan berpasangan gitu ya, atau dinamika relasi lah dengan siapa aja, nggak mesti pasangan gitu ya, lawan bicara kita istilahnya, itu pasti ada dinamikanya ya. Artinya kalau misalnya dalam konteksnya ini suami istri misalnya gitu ya, suaminya atau istrinya tadi contohnya yang disampaikan Bu Yohan adalah istrinya blaming, suaminya placating gitu ya, terasa melengkapi tapi tetap saja itu ada satu saat di mana dinamika ini akan berubah gitu. Mungkin yang placating jadi blaming gitu ya, dengan cara yang berbeda gitu ya, blaming-nya placating istilahnya gitu ya, blaming-nya placating tuh bisa jadi irrelevant gitu, maksudnya gini, orang yang nggak bisa marah gitu kan, itu placating ya, orang yang biasanya selalu nerima, ada satu saat di mana dia udah nggak sanggup lagi untuk nerima gitu, dan di saat dia mulai merasa bahwa udah nggak sanggup lagi untuk menerima, dia akan berubah jadi blaming ya kan. Nah perbedaannya adalah apakah dia bisa ngomongin gitu ya, kalau dia nggak biasa ngomong, nggak biasa istilahnya menyampaikan unek-unek yang nggak enak gitu ya, itu bisa jadi macam-macam gitu ya. Kalau menurut saya ya, analisis saya bisa jadi blaming atau bisa jadi irrelevant. Contoh, yang placating ini karena dia nggak tahu bagaimana harus ngungkapin gitu ya, satu saat di mana dia udah nggak tahan, dia akan meledak. Meledak tuh artinya jadi blaming gitu. Jadi yang gak mau tahu, aku udah nggak tahan gitu ya, misalnya gitu. Udah kita cerai aja. Itu kan itu adalah blamingnya orang placating gitu. Blamingnya orang placating itu artinya yang placating yang tadinya nggak bisa ngomong, sekarang jadi bisa ngomong, tapi ngomongnya maksudnya nggak jelas apa yang dikomplain karena hanya nerima terus ya, hanya mendem terus gitu. Nah pas meledak ya dia hanya bisa ngomong bahwa dia udah nggak tahan lagi gitu. Tapi nggak tahannya bagian apa konteksnya dia nggak bisa jelasin gitu. Oh ya. Atau jadi irrelevant gitu. Irrelevant tuh maksudnya gini, untuk menunjukkan rasa bahwa dia udah nggak kuat lagi, caranya adalah melakukan hal lain, melakukan distraksi lain, atau melarikan diri, atau menghindar,
atau menghindar secara fisik ya, atau misalnya biasanya harusnya di rumah gitu ya, tapi karena nggak suka atau nggak bisa ngomong kalau nggak suka gitu, akan misalnya pergi keluar gitu. Banyak pergi keluar, banyak tidak peduli, banyak cuek, banyak masa bodohnya gitu. Nah itu sebetulnya dinamika gitu ya. Kita nggak bisa bilang ini orang placating jadi irrelevant gitu ya. Jadi apa namanya, orang placating jadi blaming, sebenarnya bukan gitu. Sebenarnya ini hanya perubahan aja, perubahan atau dinamika yang menunjukkan awal dan akhir gitu. Awal dan akhir itu maksudnya awalnya placating, terus berubah dinamikanya jadi blaming, atau berubah dinamikanya jadi irrelevant gitu. Untuk menghadapi orang yang blaming. Nah, orang yang blaming juga dengan dinamika ini dia akan jadi misalnya akan jadi placating gitu, akan jadi super reasonable, misalnya mungkin jadi mikir, oh mungkin kemarin aku salah juga kali ya gitu, bisa jadi seperti itu gitu. Jadi memang nggak ada yang permanen, ini kita mengetahui stansi hanya supaya kita menyadari ada self awareness akan respon-respon atau akan reaksi yang kita berikan, supaya reaksi ini bisa diproses jadi sebuah respon yang cocok gitu, dan memberdayakan diri, memperbaiki relasi dengan orang lain gitu. Nah, saya jadi keingetan nih. Tadi kan Bu Mira sempat ngomong soal orang placating nggak bisa jelasin apa yang bikin dia nggak nyaman gitu kan ya. Terus kemudian apa namanya, akhirnya dia cuma, udah aku nggak mau tahu, udah aku ini, apa dia pergi, apa dia apa gitu kan ya. Saya tuh keingetan kan waktu itu tuh pernah ya ada kasus-kasus gitu ya. Ada kasus-kasus yang kayak misalnya seorang istri pergi dari rumah beberapa hari tanpa kabar gitu ya. Sampai sempat dilaporkan sebagai orang hilang, tapi lalu kemudian ternyata pergi karena ingin menenangkan diri gitu kan ya. Terus kemudian ada juga kemarin sempat baca tuh ada satu postingan gitu ya, istrinya tuh marah gitu ya, tapi juga emang dia nggak ngomong, tapi itu nggak tahu ya latar belakangnya, apakah dia placating atau apa, itu kita nggak tahu gitu ya. Dan pokoknya dia pergi aja seharian, pergi, tapi alasannya jogging. Jadi dia pakai baju jogging, dia pergi keluar rumah gitu ya, jogging aja, pergi, terus dia akhirnya naik kereta, jalan, balik lagi, balik ke rumah orang tuanya, dan leyeh-leyeh sampai ditanya, kamu nggak pulang? Dan saat itu dia kayak baru terpikir, iya ya, suami gue apa kabar? Pokoknya kayak semuanya baru terpikirkan gitu, baru dia ngerasa, tadinya tuh dia sangat menikmati kesendirian, karena emang ya lagi kesel, lagi apa, kalau kayak gitu tuh apa? Kalau kayak gitu tuh kenapa? Gitu kan ya. Tapi terus akhirnya finally dia balik, dan baru suaminya kayak, wah, ya bersikap baik tentunya, karena istrinya tidak bisa dihubungin seharian, pergi dari pagi sampai malam gitu, padahal dia cuma kelihatannya pergi jogging gitu. Terus saya cuma penasaran aja, apakah itu juga salah satu bentuk yang tadi Bu Mira bicarakan, atau itu hal yang berbeda? Ini agak campuran gitu. Jadi dia mendapatkan power tanpa pakai marah-marah gitu. Jadi dia mendapatkan sumber daya power dari blaming, tapi menggunakan cara irrelevant gitu. Jadi dia jadi dapat kendali kan, suaminya nyariin dia gitu kan. Caranya gimana? Caranya nggak perlu marah-marah gitu. Caranya nggak perlu marah-marah balik gitu. Caranya adalah melarikan diri aja gitu ya. Udah nikmatin aja kemana, ngapain gitu. Iya, nge-mall gitu ya. Meskipun kalau sekarang belum bisa nge-mall ya. Iya. Kalau Bu Windy nih bilangnya blaming itu untuk menunjukkan power diri yang sejatinya menutupi diri yang tidak pede. Benarkah begitu? Jadi bisa untuk masking ya. Masking itu artinya pakai topeng. Kita kan kalau dalam hidup kan kadang ada banyak kejadian gitu yang memaksa kita harus pakai topeng tertentu gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kita tidak seperti itu, padahal kita seperti itu gitu ya. Nah ini yang ditangkap oleh Bu Windy adalah kadang-kadang memang orang yang blaming itu hanya ingin menaikkan power supaya dapat kekuasaan, karena bagian dirinya itu mungkin tidak pantas atau tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang dituntut gitu. Jadi untuk masking gitu. Aku ngelihatnya blaming ini jadi cara untuk menunjukkan persona gitu ya, kalau bahasa Carl Jung gitu ya, persona gitu. Persona tuh artinya ini loh gue tuh punya kekuasaan, gue punya power gitu. Padahal itu karena saking
diri ya mungkin bisa jadi tidak pede gitu, bisa jadi merasa tidak mampu gitu ya. Kalau tidak mampu, tidak pede, tapi tidak mau belajar untuk pede dan tidak mau belajar untuk mampu gitu. Jadi nutupinnya adalah dengan power gitu, karena semua orang tahu kalau pakai power gitu ya, kemungkinannya adalah orang lain jadi mengalah dan tidak fokusnya jadi nggak ke saya lagi gitu. Fokusnya jadi bukan ke saya yang harus memperbaiki diri, fokusnya ke orang lain lagi gitu, ngerti nggak? Jadi supaya beda fokus. Orang pakai power itu supaya fokusnya yang awalnya ke dia, itu jadi fokus ke orang lain lagi. Dan jadi menyudahi diskusi yang seharusnya apa istilahnya memberdayakan masing-masing pihak gitu. Ya, gemes-gemes juga sih emang ya kalau lagi ketemu yang gitu. Gemes-gemes karena atau kadang juga tanpa sadar saya begitu, nggak tahu juga ya gitu. Tapi yang bisa kadang-kadang kan ketika itu terjadi kitanya nggak aware ya. Betul. Tapi sangat aware ketika kita dibegitukan sama orang lain. Jadi terasa betul nih gemes-gemesnya gitu. Nah kalau Rahel nih nanya, gimana sih cara menghadapi orang yang punya stansi blaming? Karena saya punya relasi dengan orang stansi ini. Dia sangat mudah sekali menyalahkan ketika ada kejadian yang kurang diharapkan. Bicara harapan ya. Nah ini pas banget. Kenapa? Karena orang blaming itu selalu bicara tentang harapan. Dan harapan yang selalu difokuskan adalah harapan dirinya sendiri gitu. Dia nggak memperdulikan bagaimana orang lain gitu, dan dia tidak memperdulikan konteksnya gitu. Yang dia mau adalah harapan dia itu harus selalu terpenuhi gitu. Nah ini kan berarti balik lagi ke dinamika tadi kan. Dinamika menghadapi orang yang blaming gitu. Kalau kita pakai stansinya adalah placating gitu ya, ya tidak ada konflik lagi berkelanjutan, tapi ya gini jadinya nggak sehat ya kan, istilahnya orang yang blaming jadi stop blaming gitu ya karena puas harapannya itu tercapai, tapi orang yang melakukan atau memenuhi kebutuhan atau harapan si orang blaming ini nggak happy ya kan. Nah pertanyaannya adalah kalau kita menghadapi orang yang blaming, kita mau pakai dinamika yang seperti apa dalam mempengaruhi siklus komunikasi ini gitu. Kalau kita kan gini ya, kita juga punya tanggung jawab loh untuk mempertahankan sebuah siklus yang nggak sehat gitu. Nah, apakah kita mau jangan-jangan kita jadi victim juga gitu. Dia udah jadi victim ya, istilahnya orang yang blaming kan jadi victim kan, victim minded gitu. Artinya ya kamu dong yang harusnya bahagiain aku gitu. Aku nggak punya, aku kan siapa gitu ya istilahnya. Aku kan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Harusnya kamu. Itu kan tetap aja blaming ya kan. Nah dan bahasanya itu adalah victim gitu. Kalau kita menghadapi juga dengan victim, ya udahlah kasih aja udah daripada berantem gitu. Ini akan jadi siklus terus menerus yang nggak sehat gitu. Jadi kalau kita memilih juga tetap jadi victim, ini siklusnya akan tetap. Nah, oleh karena itu bagaimana menghadapi orang yang punya stansi blaming? Satu, kita bilang bahwa terima kasih sudah memberitahukan harapan Anda gitu ya. Terima kasih sudah memberitahukan harapan. Jadi diterima sebagai informasi aja, jangan baper istilahnya. Karena perasaan yang dikasih itu kan milik orang yang blaming ya kan, bukan tanggung jawab kita istilahnya bikin dia happy gitu. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita membuat dinamika ini jadi lebih sehat ya kan. Oke, yang pertama itu ya. Jadi mengapresiasi dalam arti kata harapan kamu itu adalah sebuah informasi buat saya. Ya, artinya saya nggak perlu memenuhi itu gitu ya. Saya nggak ada kewajiban untuk memenuhi itu gitu ya. Balik lagi kan berarti tanggung jawabnya ke kita gitu. Artinya kita tidak menjadi victim juga dalam hal ini. Nah, yang kedua apa yang harus kita lakukan? Mengajak orang blaming ini jadi sedikit super reasonable gitu. Sedikit super reasonable artinya mulai memilah harapan dia yang masuk akal gitu ya, yang realistis, yang yang bisa terpenuhi dalam konteks yang juga memberdayakan dia gitu. Karena orang blaming itu kan maunya tidak berdaya gitu ya, istilahnya maunya orang lain yang ngerjain gitu.
Nah, artinya dalam konteks ini kita buat dia, kalau kita menghadapi orang blaming, kita buat dia untuk melakukan juga buat dia sendiri gitu. Bukan kita yang menuhin aja. Seperti itu. Nangkep nggak kira-kira? Saya jadi senyum-senyum mikirin tentang tadi Mas Bumira bilang, terima kasih sudah memberi harapan. Ada saya juga ngebayangin itu mesti hati-hati tuh ya ngomongnya. Karena mungkin akan jadi terdengar seperti ngenye. Enggak sih, maksudnya kalau caranya tuh orang lagi ini gitu ya, tuh kita bilang, oh ya terima kasih sudah memberi harapan. Ada saya, Mas kamu apa? Gitu saya kebayang tuh cuman ada orang-orang yang nggak akan terima terus akan gitu nggak sih? Terus jadi pengen ketawa-ketawa aja karena kebayangin gitu. Betul. Ini dalam konteks gini, orang blaming ini hanya curhat aja, atau orang blaming ini minta kita yang menuhin. Gitu. Kan ada orang blaming yang cuma curhat, aduh, gue nggak suka banget deh sama orang itu, dia tuh gini. Nah, kalau kayak gitu ya kita dalam posisi bukan kita yang diminta ya kan, kita dalam posisi hanya mendengarkan saja gitu ya. Artinya yang diapresiasi adalah ya terima kasih bahwa dia sudah percaya kepada kita menceritakan komplainnya dia gitu. Beda dinamikanya kalau misalnya ini yang ngomong gitu ya, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gitu, kamu gini gitu. Nah, terus tapi kita ngomong gitu. Benar, kita ngomong itu gitu. Jadi ya ini nggak ada obatnya ya, maksudnya nggak ada obat dalam arti kata pakai ini langsung manjur, enggak gitu. Tapi yang saya kemukakan adalah sebuah tanggung jawab kita untuk juga berperan dalam dinamika ini gitu. Artinya mungkin ini bisa jadi kaget kan. Terima kasih atas informasi harapan Anda itu karena saya pernah Bu Mira, saya pernah gitu nyoba jadi sebaik itu. Menurut saya itu baik gitu ketika misalnya lagi berselisih gitu ya. Terus dia kebetulan sayanya lagi sangat tenang gitu. Saya nggak kepancing gitu. Terus saya cuman kayak, oh ya udah, ya makasih udah ini. Tapi aku nggak gitu. Terus karena kebiasaannya adalah saya frontal balik gitu. Terus saat itu saya baik-baik, terus dia malah kayak ngerasa di ngenye gitu, apa ya bahasanya ya, jadi kayak kamu ledek gitu, sedangkan iya gitu ya, istilahnya kayak baik-baiknya tuh kayak double message gitu loh gitu, mungkin dianggapnya begitu. Jadi saya cuma sedang membayangkan itu tapi benar gitu, maksudnya hal yang dikatakan itu tadi saya ngerasa oh iya ya kita tuh bisa bilang kayak gitu. Cuman memang akhirnya harus lihat sikon kapan bisa ngomong itu gitu kan. Kemudian pilihan kata-katanya. Tapi itu bener bahwa emang saya yakin banget sih kalau ketika orang lagi blaming dikasih omongan kayak gitu terus langsung terhenyak dan mikir gitu kan gitu. Iya ya gitu kalau dia ini pasti deh ada teknya aja gitu. Iya gitu karena omongan orang blaming itu adalah omongan tentang harapan gitu. Jadi istilahnya kita mengapresiasi dia bahwa dia bisa ngomongin gitu, bisa ngomongin harapannya gitu. Dan ini kan nggak bisa langsung sama dengan artinya kita yang memenuhi gitu. Ada prosesnya kan, maksudnya kalau sebuah dinamika relasi dalam komunikasi itu kan ada bisa dipotong-potong gitu, istilahnya bisa dipotong-potong sesuai dengan konteks saat itu saja gitu. Jadi untuk mengubah dinamika supaya blaming ini orang yang blaming ini tidak terus menjadi blaming adalah bagaimana cara kita merespon tadi gitu. Ya, karena memang kita juga nggak bisa mengendalikan dia ya, mengendalikan orang lain maksud saya. Kita nggak bisa mencoba mengendalikan. Artinya jangan sampai kemudian berpikirnya adalah bagaimana saya bisa merubah orang blaming menjadi packaging misalnya gitu kan, atau saya bisa merubah orang yang irrelevant menjadi lebih apa gitu ya, misalnya lebih personable misalnya begitu. Kita nggak punya ya kayak nggak punya kekuasaan itu, nggak punya kuasa itu gitu, artinya nggak punya power untuk itu karena memang yang bisa kita kendalikan adalah respon kita yang mungkin akhirnya bisa mempengaruhi dinamikanya menjadi lebih baik gitu ya. Oke, artinya itu dulu tuh ya yang digarisbawahi gitu bahwa jangan berpikir untuk mempelajari ini untuk merubah orang lain gitu ya. Kok saya udah lakuin apa yang Bu Mira bilang, orang itu nggak berubah sih gitu ya, kan bukan begitu ya gitu ya. Betul. Bukan ke situ konteksnya. Iya, karena kalau kita bicara dinamika itu
nggak bisa 1+1 sama dengan 2 gitu. Kalau dia begini, saya begini, hasilnya akan Pasti begini, gini enggak gitu, juga. heeh. Iya. Iya. Iya, nggak bisa diprediksi gitu. Artinya kalau kita mau mengambil resiko untuk men-challenge gitu ya dalam mengubah dinamika ini, artinya kita harus siap dengan setelah itu akan apa gitu ya. Ya. Misalnya tadi dalam konteks Bu Yohan gitu ya, dengan orang yang ternyata setelah Bu Yohan kan udah merubah respon gitu ya istilahnya, karena saat itu juga dalam keadaan yang tenang gitu. Jadi orang ini melihat ada sebuah perbedaan gitu ya, karena dia ada ekspektasi bahwa Bu Yohan akan meledak gitu ya, karena dia tahu Bu Yohan biasanya gitu ya misalnya. Nah ini kan artinya begitu Bu Yohan mengendalikan respon, ini juga jadi dinamika gitu kan. Walaupun dinamika ujungnya membuat dia merasa seperti diejek gitu ya, ini adalah tantangan untuk mengelola dinamika itu gitu. Oke, dibahas gitu, ngejeknya seperti apa gitu. Oh, jadi nanti ada saling konfirmasi di situ gitu, karena dengan langsung menebak Bu Yohan akan marah itu udah asumsi kan. Udah asumsi akan seperti apa gitu. Nah, halangan untuk sebuah kedekatan dalam relasi adalah asumsi-asumsi ini gitu. Kita jadi nggak bisa berkomunikasi dengan sehat karena ada asumsi-asumsi. Kita nggak bisa punya kedekatan emosi dalam berkomunikasi gitu ya, karena ada asumsi-asumsi di situ yang tidak terkonfirmasi, yang tidak dibahas, yang tidak didiskusikan dengan memperdulikan saya, dengan memperdulikan orang lain, dengan memperdulikan konteks gitu. Ya. Oke, itu sudah di-highlight ya, teman-teman. Nah, ini kalau Rahel lanjutin nih, masalahnya yang punya stance blaming ini sudah lebih dewasa. Saya sudah coba komunikasi, tapi dia masih tidak mau menerima ucapan saya. Oke, nah ini kalau dari kata-katanya berarti ada harapan dari Rahel untuk bisa mengubah orang yang blaming ini menerima masukan Rahel. Nah ini jadi bebannya jadi di Rahel gitu, karena punya harapan untuk mengubah orang lain untuk nggak blaming gitu. Nah, masalahnya kebutuhannya apa nih? Kebutuhannya Rahel sendiri apa untuk mengubah orang ini gitu. Rahel hanya tadi yang seperti juga dibahas dengan Bu Yohan dalam berkomunikasi ya, peran kita adalah istilahnya mempengaruhi dinamika supaya dinamika komunikasi ini tidak terus disetir oleh orang yang blaming karena dia punya power, ya kan? Ya, ketika dia ngelihat, oh ternyata dia sudah tidak marah ya kalau saya begini. Biasanya sih mungkin akan berubah ya respon dia juga gitu. Artinya sangat mungkin gitu ya, yang pernah saya alami sih akhirnya berubah cara dia ke saya karena akhirnya dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi melakukan itu pada saya gitu loh, gitu. Jadi saya memberikan respon-respon yang saya ya mencoba-coba saja gitu kan, mencoba-coba kalau saya responnya gini dia akan gimana. Tapi memang iya harus siap dengan resiko-resikonya gitu. Cuman memang untuk memastikan orang itu mau menerima apa yang saya bicarakan itu memang tidak semudah itu gitu ya, karena memang ya orang dengan value-nya yang beda mungkin dengan kita. Oke. Orang dan lain-lain. Betul, dan salah satu cara saya gitu ya yang biasa saya lakukan gitu ya kalau menghadapi orang yang blaming adalah mengajak dia untuk memperdulikan konteks. Nah, caranya adalah oke, dengan kata-kata ini maksud kamu itu mau menyakiti saya atau mau apa gitu. Jadi atau maksudnya kata-kata yang kamu sampaikan ini harapan kamu apa sih gitu ya, dengan kamu blaming ini tuh harapan kamu apa? Kamu mau saya yang melakukan, kamu mau saya yang kamu mau menyakiti saya, memang punya intensi menyakiti saya, atau kamu hanya mau menyampaikan unek-unek pribadi kamu aja gitu. Jadi respon ini gitu ya, respon yang A, B, C, D, maksud kamu apa, itu kan bicara tentang harapan ya kan, artinya membantu orang yang blaming ini untuk menyadari batasan seberapa dia bisa mempengaruhi atau menguasai, mengendalikan orang lain gitu. Jadi bukan kita yang terus berargumen gitu ya,
Tapi apa yang kita omongin itu lebih kepada mengidentifikasikan. Jadi maksudnya apa nih? Gitu sebagai upaya kita memberdayakan orang yang blaming ini. Ya. Gitu. Kita coba konfirmasi gitu ya, artinya apa sih Iya. sebenarnya ini maksudnya apa? Karena biar juga ya apa yang dia butuhkan gitu sebetulnya ya, apa yang Betul. diharapkan, bisa nggak sih sebenarnya ini terpenuhi atau enggak gitu. Jadi dia juga Karena tahu. iya, betul. Dan ini bicara boundaries kan. Boundaries itu artinya kita punya peran mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukan kita. Gitu. Kalau kita diem aja, artinya kita mengajarkan orang lain bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau terhadap kita. Kalau kita istilahnya speak up gitu ya, speak up-nya juga mesti jelas nih. Kalau kita speak up yang nggak jelas, kita jadi kita yang blaming ya kan. Oleh karena itu perlu jelas juga dalam arti kata tadi pertama terima kasih atas sharing harapannya. Kedua, harapan kamu ngomong ini tuh apa sih sebenarnya? Apakah A, apakah B, apakah C? Itu kan dalam rangka membantu dia fokus kepada konteks ya kan? Karena kalau konteksnya sama, maka perasaan orang blaming ini bukan hanya fokus kepada dia saja. Ada shifting di situ yang mungkin nggak disadari gitu ya, yang terjadi begitu orang blaming diajak untuk bahas konteks, perasaan dia itu jadi istilahnya perasaan ingin menang sendiri itu jadi turun dan kepedulian terhadap orang lain jadi naik gitu. Nah ini ada shifting dinamika di situ gitu. Ya, oke. Semoga sudah cukup jelas ya, Rahel. Tapi kalau misalnya masih ada yang ingin dikonfirmasi lagi, ditanyakan lagi, boleh silakan. Boleh. Nah, balik ke tadi tuh Bu, tadi saya baru ingat kita belum bahas beberapa, kita baru bahas satu ya, tentang profesi ya kan, tentang pekerjaan ya tadi belum selesai itu ya, udah keburu switch ke pertanyaan yang lain. Betul. Tadi baru bicara satu hal gitu, tapi kan itu hal yang kayaknya untuk ada di posisi itu nggak semua orang ya ada di situ ya tentunya ya gitu. Apa nih profesi-profesi yang dekat gitu ya, yang mungkin saja nih yang menyimak ternyata ada dalam profesi itu dan bisa melihat ada sumber dayanya di situ, atau berkenal gitu ya dengan orang yang punya sumber daya blaming itu dalam profesi tersebut, dan kita bisa mengobservasi, melihat, dan mengambil sumber dayanya orang itu. Gitu. Apa tuh kira-kira? Apa aja nih Bu Mira? Oke, nah kalau kita bicara profesi atau pekerjaan ya, kita lihat dari basicnya orang blaming ya. Basicnya orang blaming itu kan reaktif, dan reaktifnya itu yang ke arah agresif gitu ya, yang ke arah perasaan-perasaan marah gitu ya, yang tadi lebih ke arah agresif dan aktif gitu ya. Nah artinya pekerjaan yang cocok adalah pekerjaan yang bisa membuat orang ini yang punya blaming itu ya, jadi tersalurkan gitu ya reaksi spontannya gitu ya. Reaksi spontannya terhadap apa? Bisa terhadap keamanan gitu, keamanan istilahnya keamanan orang-orang yang dilindungi misalnya. Kalau tadi kan sempat kita diskusi di belakang panggung gitu ya sebelum mulai, Bu Yohan sempat sempat nebak tuh. Mungkin Bu Yohan boleh cerita tuh. Apa tadi tuh? kira-kira profesi yang cocok? Orang-orang yang jadi asesor gitu ya, orang-orang yang evaluator gitu, nggak tahu evaluator tuh ada gak sih? Cuman orang-orang yang suka mengevaluasi gitu ya, artinya kayak ya bisa melihat gitu hal-hal yang kurangnya apa sih gitu, salahnya apa sih gitu nggak sih? Bisa jadi asesor dan apa tadi sebelumnya Bu Yohan bilangnya apa evaluator, pengawas, bukan waktu debt collector. Debt collector. Aduh, iya di belakang panggung tadi saya ngomong itu ya, apa orang blaming tuh apa ya keunggulannya ya, debt collector gitu kan saya bilang. Bisa, betul. Karena kalau jadi debt collector kan nggak mungkin orang yang placating ya kan. Misalnya Bapak Ibu ini ada tunggakan pembayaran yang hutang yang belum dilunasi gitu ya. Terus tahu-tahu yang ditagihin
lebih galak gitu ya. Terus kan dia nggak menjalankan tugasnya dengan baik ya kan. Itu jadi butuh Nanti orang yang debt collector-nya yang minta maaf. iya, maaf ya Bu, kan Maaf, lucu saya udah ya. ganggu. Kayaknya belum pernah denger sih ya, belum pernah denger Iya, ya. Nggak cocok mungkin, benar, nggak cocok. Nggak sesuai sama betul. hati nurani gitu ya jadinya kalau seperti itu. Iya, terus ada juga misalnya orang-orang yang bekerja di bidang keamanan gitu ya, security Hmm. service gitu. Security service itu kalau ada orang yang sedikit mencurigakan dia langsung alert kan, langsung blaming kan istilahnya, ngapain nih, ngapain nih. Itu bagus gitu karena untuk apa? Untuk proteksi kan. Kalau dia, oh ini orang mencurigakan, ya nggak apa-apa sih gitu. Ah Itu enggak kan ah gitu ya. nggak ini, Ah iya. enggak kali gitu ya. Ah enggak lah, mungkin itu cuma lewat aja gitu ya. Iya, itu kan jadi nggak efektif kan pekerjaannya. Itu mah saya ya kalau lagi placating selalu berusaha berprasangka baik gitu. Tahu-tahu Nah, ada sesuatu yang nggak baik terjadi saking betul, terlalu betul. positif gitu. Kadang-kadang perlu agak aware ya sama hal-hal kayak Hmm, gitu. betul. Jadi aware kepada hal-hal yang orang pada umumnya itu tidak aware gitu. Hmm, Tidak ya. dianggap satu hal yang penting untuk diselidiki gitu misalnya. Nah, artinya tadi misalnya ya bidang keamanan. Misalnya Hansip udah nggak ada ya. Security misalnya apa namanya satpam, Hansip udah nggak ada. Satpam ini Hansip nih tahun kapan ya bahasannya? Orde lama, orde Masih baru. suka masih suka dipakai sih. Kadang kalau yang Ya, jaga-jaga di RT RW itu di suka tetap RT, dibilang iya Pak Hansip benar. gitu ya. Iya. Itu pun gitu ya, itu bisa terus satpam gitu ya, pokoknya security, bagian security hotel misalnya. Ya kan kalau kalau dia nggak waspada gitu ya, ini orang bawa bom istilahnya ya, masuk hotel nggak ini ya kan, nggak terdeteksi, justru masuknya karena misalnya ada orang dalam gitu ya yang diajak kerjasama sehingga terjadilah ya peristiwa bom di hotel misalnya. Ya. Ini kan di luar kewaspadaan orang-orang yang bekerja di bidang security gitu. Misalnya juga kepolisian dalam menyelidiki gitu ya, itu semua perlu ditanya. Artinya ada sumber daya blaming di situ gitu ya yang bisa dieksplorasi gitu, yang bisa membantu orang untuk detail gitu ya, detail terhadap hal-hal yang nggak disadari. Terus misalnya BIN gitu ya, Badan Intelijen Nasional ya, itu bidang terorisme segala sesuatu itu ya perlu gitu, perlu sumber daya blaming ini di mana dia apa ya istilahnya mengeksplor gitu ya, demi apa? Demi keamanan negara gitu. Jaksa Kalau mungkin tadi ya. betul, jaksa juga bisa Heeh, artinya pokoknya gitu. yang melihat pada itu. Kalau yang tadi saya sebut tuh, yang tadi pertama saya sebut yang apa tadi saya sebut asesor gitu, itu hal-hal yang Mhm, juga membutuhkan power ini betul. nggak sih, sumber dayanya Jadi, blaming nggak sih? kalau asesor itu bagus, tapi juga perlu, bukan hanya perasaan pribadi aja gitu ya, artinya Itu enggak perlu ya? perlu dibarengi dengan, super reasonable juga, perlu dibarengi dengan Ya, logika gitu ya, panduan yang terstandar gitu ya. Sama ya sebenarnya, jadi, apa namanya, pihak dari kepolisian misalnya, BIN, yang, pihak security gitu, itu juga, ada standarnya gitu ya, tapi istilahnya standar ini terkadang itu kan, perlu kelamaan kalau misalnya perlu diproses gitu ya. mhm. Yang dibutuhkan adalah alertnya, waspadanya gitu, yang dibutuhkan adalah perasaan untuk, mencari tahu ini apa gitu, Iya, menyalahkan gitu istilahnya menyalahkan, tapi bukan bukan langsung menyalahkan, tapi lebih kepada tertarik untuk, mengeksplor untuk orang cari lain tahu gitu. lebih ya, ya Ya, mengeksplor. terdakwa Iya, gitu, paling nggak dia alert mengeksplor dulu bahwa, oh terdakwa. ada sesuatu yang kayaknya nggak sesuai nih, gitu kan. Oh kayaknya ini Betul, nggak bener deh, gitu kan. betul, Emang ya nggak semua orang punya kepekaan itu, gitu kan. Artinya ada orang betul, yang emang nggak cukup tajam gitu ya, apa namanya betul, kewaspadaannya terhadap hal-hal seperti itu, gitu. Nah, ambil sumber daya itu ya dari si blaming tadi, gitu kan. Namun betul. untuk eksekusinya memang perlu ada
panduan-panduan konteks-konteks yang Betul. ditentukan gitu dari si super reasonable Mhm, tadi gitu. betul. Jadi, sumber Oke. dayanya adalah keberanian gitu ya, Mhm. dan keberaniannya ini untuk punya power yang lebih gitu ya. Tapi power yang lebih ini dalam dalam konteks untuk melindungi gitu, melindungi bukan diri sendiri juga gitu Ya. ya, tapi, sumber dayanya adalah melindunginya tadi gitu. Yang dilindungi siapa? Entah itu klien, entah itu, Mhm. misalnya kalau security ya pihak yang meng-hire gitu ya, pihak yang mempekerjakan, atau kalau badan intelijen negara misalnya, ya negara gitu yang dilindungi. Jadi Mhm. di-upgrade dari melindungi diri sendiri, tadi kan blaming-nya Ya. melindungi diri sendiri, ini di-upgrade jadi melindungi, komunitas yang lebih besar, bahkan sampai Ya. negara tadi gitu. Mhm. Seperti Disitulah itu kemudian kira-kira. ini bisa menjadi Bermanfaat, bermanfaat iya. gitu ya. Bisa jadi bermanfaat. Iya Karena iya. kalau kalau Iya, kalau soalnya emang pengacara gitu, misalnya kalau pengacara dia harus membela, kliennya gitu ya dengan mencari kesalahan-kesalahan dari pihak lawan gitu ya, tapi kalau dia nggak punya blaming ini, dia nggak bisa stand up buat kliennya gitu kan. Dia Iya. dia malah, apa namanya, loyo misalnya, "Aduh ini nggak nemu-nemu nih, buktinya bahwa klien saya tuh diperlakukan dengan tidak baik." Ya makanya pakai blaming ini gitu, supaya semangat untuk mencari kesalahan pihak lawan ya kan, supaya bisa Iya iya, membela kalau kalau bicara gitu. soal profesi ya itu pekerjaannya, gitu kan ya. Ya sama Betul seperti halnya betul. security gitu, itu pekerjaannya mencurigai, Mhm. waspada gitu ya istilahnya ya. Hmm. Sama nih kayak yang sekarang nih ya, yang mau masuk mall harus, pakai barcode gitu ya, jadi jangan baper gitu kalau misalnya terus diminta Yes. nunjukin ini dan itu, karena memang ya itu pekerjaannya, rules-nya sudah Betul. jelas, misalnya tidak dibolehin bawa anak kecil, harus punya aplikasi dan lain-lain. Artinya ya mereka menjalankan tugasnya untuk memastikan semua berjalan Betul. baik gitu, berdasarkan apa, perintah lah istilahnya dari perusahaan yang meng-hire dia gitu Mhm. kan. Artinya itu konteksnya ya sama seperti kita berhadapan dengan orang-orang dalam profesi lain yang serupa ya, yaitu Mhm. pekerjaannya. Hanya saja memang, untuk membuat itu menjadi bermakna ya memang harus ada melibatkan value gitu ya, harus ada nilai moral di situ yang kadang emang, Betul. eee, harus terus-terusan diingat-ingat lagi gitu ya. Karena kalau ngomong soal Mhm. nggak tahu ya, tapi kan kalau kita ngomong soal seorang yang dianggap salah lalu dibela gitu ya, itu kan udah jadi lain ya, itu udah jadi lain kalau konteksnya ngomong Betul. moral. Tapi kalau kita ngomong soal pekerjaannya gitu ya, ya dia Mhm. dibayar untuk membela, ya memang itu Iya pekerjaannya iya. gitu kan. Betul. Bahwa mungkin ada yang memilah hanya mau membela jika menurut dia Yang ini bayar tidak aja gitu ya. salah gitu ya, Iya. atau jadi I don't care dia benar dia salah, tapi ya dia bayar saya, ya saya harus berpegang pada Iya. profesi gitu ya, ya berbagai Betul. hal ya, dinamikanya juga banyak ya kalau kita mau ngomongin Betul. tiap-tiap profesi itu ya nggak usah terlalu jauh ke sana, kayak sebagai guru juga ya kan, Yes. mendisiplinkan seorang anak gitu, ada saatnya harus pakai power gitu kan, tapi kadang-kadang juga kalau bicara nilai moral, aduh nggak kepengen marah-marah begini, atau nggak kepengen menginterogasi sejauh ini, tapi ini harus karena apa gitu. Misalnya Mmm. kadang-kadang kan kita ada, dihadapkan ya pada kondisi-kondisi seperti itu, sehingga kita bisa ambil nih sumber dayanya si blaming ini ketika dibutuhkan gitu. Betul, betul sekali. Oke, Apalagi kalau baik. kita dalam kaitannya ini bahas guru BK gitu ya, Mhm. sudah diketahui bersama gitu ya bahwa guru BK ini tugasnya jadi satpam sekolah. Artinya apa sih? Ada harapan tidak realistis gitu, yang ditaruh kepada guru BK untuk nyari-nyari kesalahan anak gitu, untuk jadi pihak yang hanya berkuasa dan tidak memperdulikan. Nah, itu tantangannya gitu ya. Orang Iya. lain orang lain mengharapkan kita seperti itu, tapi kan bukan berarti itu sebuah keharusan untuk kita dalam Mhm. melakukan itu gitu. Mungkin mungkin Iya. kita mungkin karena tuntutan ini jadi kita jadi mengharuskan diri gitu. Padahal kalau kita mau menantang dinamika tadi ya kan, Mhm. menantang dinamika tadi itu bisa ada,
bargain ya, bisa ada titik di mana orang lain juga mulai memperdulikan gitu, orang lain juga Iya. mulai menerima masukan kita gitu. Tapi kalau kita dalam posisi hanya diam saja gitu ya, dan kita akhirnya jadi mengikuti Jadi harapan ke orang bawah lain, arus gitu ya. betul, bahwa kita harus jadi satpam apa namanya siswa dan lain sebagainya, ya akhirnya jadi menodai Ya. istilahnya tugas yang seharusnya kita lakukan sebagai guru BK gitu. Nah itu, Iya. ini itu, nah Jadi itu. cukup cukup ambil sumber dayanya untuk cukup merasa nyaman punya Yes. power gitu, namun kita Ya. juga bisa berusaha tunjukkan sama orang lain bahwa nggak perlu dengan cara yang seperti itu pun saya bisa kok misalnya menggali informasi dari siswa ini gitu. Justru dia Betul. lebih terbuka, justru dia misalnya lebih nyaman gitu. Semua justru jauh lebih bisa mudah diselesaikan, misalnya begitu gitu ya. Asal ya kita diberi Iya. kesempatan untuk menunjukkan itu. Betul. Kadang-kadang kan ada pihak-pihak yang merasa lebih cepat dengan cara begini gitu kan, lebih cepat dengan kita tuh blaming gitu, karena anak tuh takut ya kan, artinya memang beda-beda ya. Ada orang yang memang prinsipnya ya kita tuh harus pakai behavioral nih gitu kan. Ada yang prinsipnya harus humanis nih gitu, artinya kan itu memang punya pegangannya sendiri-sendiri gitu ya, dan mungkin tiap-tiap orang merasa apa yang mereka yakini itulah yang lebih benar gitu. Tapi kalau kita bicara soal satir, ya kita berpegang di mana, kita tentu punya anjuran, punya Betul. cara yang kita anggap ini lebih mungkin gitu untuk dilakukan. Lebih sehat, Lebih sehat untuk dilakukan. dipilih, betul. Ya untuk dipilih, betul. Seperti itu. Oke, baik. Ini kita sudah 1 jam ngobrol-ngobrol. Untuk bahasan tentang keunggulan blaming ini sepertinya sudah cukup memberikan gambaran ya sama kita semua gitu. Mudah-mudahan dari semuanya yang sudah kita bahas kita bisa ambil keunggulan-keunggulannya. Nanti masih ada satu lagi yang akan kita bahas di pekan depan insya Allah. Yang pasti semuanya kalau bisa diramu dengan baik, diambil sumber dayanya, itu akan jadi sehat. Itu juga akan bikin kita jadi lebih relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita juga lebih. Ya, Bu Mira mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Oke, mungkin menambahkan saja omongannya Bu Yowan tadi, betul memang kita jadi kalau kita menyadari ini ya, menyadari reaksi kita, maka tadi kita bisa memilih sumber daya dari reaksi-reaksi yang sebetulnya ada baiknya, tapi kalau ditempatkan pada konteks yang pas gitu. Jadi berkaitan dengan blaming ini, ambillah sumber dayanya, yaitu apa? Yaitu tadi power gitu ya. Power ini mau kita pakai buat apa? Nindas orang lain atau nolong orang lain gitu. Power ini mau kita pakai untuk apa? Kemaslahatan bersama atau kemaslahatan diri sendiri. Nah, itu kan beda ya. Maksudnya sama-sama bicara power gitu ya. Orang yang punya jabatan tinggi, dia punya power yang tinggi, punya power yang banyak gitu. Tapi buat siapa? Buat dia atau buat orang lain gitu. Nah, lalu tadi semangat gitu ya. Misalnya ada satu sistem yang tidak berubah, yang tidak bekerja dengan baik dalam istilahnya tempat kita bekerja gitu ya. Nah, kalau kita mau merubah itu, pakailah semangat dari blaming gitu ya untuk menantang sistem ini, memberitahukan istilahnya di mana ketidakefektifannya supaya bisa jadi lebih efektif dan memberdayakan buat semua orang. Jadi diambil semangatnya, diambil power-nya gitu ya, diambil detailnya dalam arti kata permasalahan apa saja yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Yes, oke. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, bisa memberikan sebuah wawasan yang baru, bisa memberikan kesempatan untuk kita bisa terus berproses ya. Kita memang nggak bisa berharap kita akan bisa merubah orang lain, tapi kita bisa mempengaruhi dengan memberikan respon-respon yang tepat. Oke, baik. Sekian dulu Rehat KSI kita siang hari ini. Kita akan lanjutkan lagi pekan depan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman yang sudah bertanya, teman-teman yang sudah berdiskusi bersama hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan di Rehat KSI selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.